dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, jemaat yang berbahagia, yang sama dikasihi Tuhan. Pada minggu ini, 31 Oktober 2021, kita akan menggunakan liturgi 2 dan kita akan beribadah di bawah tuntunan tema mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ponno pena ungkamali puang matua. Saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri dan
Kita bersama-sama mengangkat pujian PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bermazmur berbalasan. Mazmur diambil dari 119 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu Untuk berpegang pada ketetapan itu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengaman-aman di segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Bersama-sama, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Selamat bahagia orang yang benar, yang
Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Ingin ku lihat keajaiban-Mu, Tuhan, hidupkan daku yang terasing, hingga firman-Mu ku pegang teguh. Ku ditentang, dihina orang lain, namun peringatan-Mu ku penuh. Hanya padamu hidupku terjamin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membuat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku.
tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jikalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka terimalah berita anugerah demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui QR code yang ada di samping lagu ini, atau dapat ditransfer ke rekening jemaat yang ada di belakang liturgi ini. Kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, apalah arti ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Tuhan yang empunya segala-galanya, Tuhan yang empunya harta milik kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan waktu untuk memberikan persembahan syukur sebagai tanda kasih setia kami kepadamu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, berkati apa yang telah kami berikan, demikian juga Tuhan berkati apa yang masih sisa pada kami. Ajarlah kami juga untuk menggunakan sebagaimana mestinya. Dan persembahan yang kami berikan Tuhan, ajar jugalah kami untuk kami pakai untuk kelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan lain yang diberikan oleh anggota jemaat, baik itu melalui persembahan perpuluhan, baik itu persembahan syukur bulanan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Engkau berkati sehingga itu dapat berguna untuk kelebaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari saudaraku, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan pagi ini. Mengangkat syukur kami karena ada kesempatan lagi kami dimungkinkan bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bersukacita bersama-sama untuk hak istimewa yang Kau berikan buat kami. Dalam sukacita kami menyembah Tuhan, kami membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang kami mau baca renungkan bersama-sama pada pagi ini boleh lagi membekali kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami lagi siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Pembacaan kita ada 3 bagian. Pembacaan pertama, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Pembacaan yang kedua, Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Dan pembacaan yang ketiga sebagai bahan utama diambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Saya akan membacakan pembacaan pertama, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti
yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, Ibrani 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai sebegian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau wujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure semangat, puang. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Tema kita pagi ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati diambil dari bacaan utama kita, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saudara, saya mengawali khotbah saya dengan satu ilustrasi, satu cerita nyata. Seorang misionaris di Cina dipenjara bertahun-tahun lamanya karena tidak mau menyangkal Tuhannya. Dan juga tidak mau melarikan diri ketika komunis mengambil alih kekuasaan ketika itu. Seluruh harta miliknya telah dirampas. Dan dia mengalami siksaan mental yang luar biasa. Sampai-sampai tidak bisa lagi berpikir secara normal. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kepada Tuhannya, dia kasihnya kepada Tuhannya tidak pernah kendor. Sehingga suatu waktu dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, segenap hidupku begitu rindu untuk menyembah Engkau. Namun pikiranku begitu kacau, sehingga aku tidak bisa berdoa. Saat aku berdiri di selku ini, maukah Engkau menerimanya sebagai tindakan penyembahan?" Saudaraku, ini satu ungkapan hati yang terdalam dari seorang misionaris ini. Bagaimana kasihnya kepada Tuhannya. Meskipun pikirannya tidak bisa berfungsi secara benar lagi, dia memenangkan peperangan rohani dalam dirinya. Dia tidak mau meragukan karakter Allahnya, karena dia tahu kepada siapa yang dipercaya. Allah yang disembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Saudara kasih Tuhan Yesus, tidak banyak di antara kita yang pernah mengalami tekanan fisik dan mental di sel atau dianiaya demi mempertahankan iman kita. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mulai meragukan kasih Allah,
mengeluh akan keadaan kita, menyesali diri sendiri, atau iman mulai goyah ketika mengalami tekanan hidup yang banyak, yang sesungguhnya banyak juga orang yang mengalaminya. Kalau kita kembali kepada pembacaan kita dalam bacaan utama kita, dikatakan di situ bahwa ketika mereka atau orang-orang Israel ini tiba di seberang sungai Yordan dan bersiap memasuki tanah Kanaan, Musa memberi wejangan sebagai amanat perpisahan Musa dengan bangsanya, karena dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak akan diizinkan masuk ke tanah Kanaan bersama dengan bangsanya oleh Tuhan. Saudara, yang menarik di sini adalah dalam diri Musa, bahwa walaupun dia sudah tahu tidak akan masuk tanah Kanaan, tetapi dia tetap setia melaksanakan tanggung jawabnya, mengajarkan, mempersiapkan bangsanya bagaimana semestinya mereka hidup di hadapan Tuhan, agar supaya ketika mereka masuk dalam tanah Kanaan, mereka bisa menikmati kegenapan janji Tuhan. Dikatakan baik keadaanmu, menjadi sangat banyak, dan menikmati negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, itu semua karena apa? Karena cinta kasihnya kepada umatnya, dan sekaligus menjadi cintanya kepada Tuhannya. Karena dia mengasihi Tuhannya dengan segenap hati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, memang penghargaan diterima saat kita berhasil dalam hidup ini sangat memang membanggakan, sangat menyukakan hati. Namun bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya, justru mereka akan bersyukur atas pengalaman yang didapatkan ketika berjuang. Mereka akan berbahagia karena sudah berjuang dan bekerja secara profesional, serta menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Inilah sikap pribadi orang yang selesai dengan dirinya. Dia tidak berhitung-hitung apa yang dia dapatkan. Perjuangannya tidak hitung untung ruginya. Bagi dia ialah bagaimana dia menyenangkan hati Tuhannya, bagaimana menyukakan Tuhannya dalam kehidupannya. Kita lihat dalam bandingannya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan inilah sikap Musa dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, memimpin bangsanya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Menarik, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Secara manusia mungkin dia kecewa, tapi bagi dia ialah menyenangkan hati Tuhan. Makanya tidak heran sebuah lagu dikatakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Saudara, bagi orang yang saya katakan tadi selesai dengan dirinya, baginya ialah bagaimana dia menyenangkan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana dia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena apa? Mutu hidup seseorang dapat diukur dari paradigma, perspektif atau pandangan hidup dan karakternya, apalagi ditambah dengan iman kepada Yesus Kristus. Kan itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus.
betapa pentingnya kita merenungkan kebenaran firman pada pagi ini. Bagaimana Musa mengarahkan umatnya untuk mengasihi Tuhan mereka dengan segenap hati. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, ialah mengakui Tuhan satu-satunya sesembahan dalam hidup. Mengakui Tuhan satu-satunya sesembahan dalam hidup. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang keempat. Ya. Dalam ayat yang keempat dia katakan demikian. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya apa di sini? Artinya dalam kehidupan manusia terdapat banyak kuasa yang ingin untuk diakui sebagai Tuhan dan juru selamat. Di dalam kehidupan manusia umumnya, dan mungkin di dalam diri kita sendiri juga, pengharapan kita sering lebih dijaminkan oleh harta, kekayaan, pangkat, kuasa, kedudukan, sosial, akal budi, ilmu pengetahuan, dan ajaran-ajaran sesat, kesalehan, dan sebagainya. Karena itulah betapa pentingnya kita memberikan satu keyakinan dalam diri kita untuk sungguh-sungguh percaya satu-satunya Tuhan. Karena itulah Musa menekankan kepada umatnya, dengarlah hai umat orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Artinya Musa coba untuk mengarahkan umatnya supaya hanya kepada Tuhan Yahweh lah alam patut mereka sembah dan tidak ada yang lain. Dalam pengakuan gereja Toraja tadi dikatakan, ya, Yesus itulah Tuhan dan juru selamat. Artinya cuma dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kita bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 5 ayat 7 dan 9. Dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya Tuhan meminta kita untuk tidak menduakan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya mau katakan, hanya mungkin itu terjadi ketika saudara dan saya mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu. Karena betapa pentingnya pengenalan akan Yesus dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sehingga tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di atas dunia ini. Dialah segala-galanya. Itulah sebabnya Musa menekankan kepada umatnya, supaya ketika nanti mereka menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, yang mereka pegang hanya satu, ialah dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri dan kanan, tidak terpedaya, terpengaruh dengan keyakinan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Karena mereka tahu hanya satu Tuhan yang mereka sembah, Allah pencipta langit dan bumi, yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan melihara mereka dalam perjalanan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Saya mau katakan, pengalaman dengan Tuhan menentukan apa kita meyakini Dia satu-satunya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang pertama, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengakui Tuhan satu-satunya sebagai sesembahan dalam hidup.
Saudara, kita bisa melihat dalam perbandingan ayat bagaimana pujian yang Yesus berikan kepada orang yang bertanya kepadanya dalam Markus pasal 12 tadi. Ya. Ayat yang ke-33 dan 34. Ya. 33 atau mulai dari 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa." Luar biasa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang ahli Taurat katakan di sini. Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Dapatkah saudara bisa berkata seperti itu? Tidak ada yang lain kecuali yang kita sembah dalam Yesus. Nggak ada. Apapun yang di sekitar kita, termasuk harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, tidak bisa digantikan Yesus segala-galanya. Dan saudara tahu apa yang Yesus ucapkan? Ya. Ketika Yesus melihat itu, bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dalam ayat 34. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku, pengakuan yang jelas tentang Tuhan akan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya, bahwa keselamatan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Yang kedua, terbuka terhadap firman Tuhan. Ayat yang ketiga, dia katakan demikian. "Maka dengarlah Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk terbuka terhadap kebenaran firman Allah dan melakukannya dengan setia. Supaya apa? Supaya jaminan yang pasti yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya itu akan kita nikmati sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Bukan sekadar diperkatakan saja, karena firman Allah itu ya dan amin. Persoalannya ialah, sediakah kita membuka telinga hati kita untuk menyambut kebenaran firman Allah dan kehidupan kita, dan siap memperlakukannya dalam kehidupan ini. Karena orang-orang yang menjadi pelaku firman-lah yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Dikatakan lakukanlah itu dengan setia. Jadi bukan hari ini kita lakukan, besok tidak. Bukan seperti itu. Atau karena hari Minggu kita datang ke gereja, kita menampakkan kesetiaan kita. Sementara Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, kita mulai berubah lagi, tidak setia. Bukan seperti itu, saudara yang kasih. Tapi kalau kita mau terbuka dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus terbuka senantiasa. Dengar-dengaran akan firman dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Yang ketiga, mematuhi perintah Tuhan. Ayat yang kelima, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Bisa kita bandingkan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Dengan segenap hati ini berbicara soal perasaan orang yang sedang jatuh hati atau jatuh cinta. Kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, sama dengan berbicara
tentang kesadaran manusia bahwa Tuhan ada dan nyata. Maka wajib kita dengan sadar, kesadaran yang penuh mencari hadirat Tuhan dengan pujian dan ungkapan syukur kepada Dia. Mematuhi perintah Tuhan. Lanjut. Ya. Yang keempat, mengajarkan perintah Tuhan. Jadi kita bukannya memperkatakan firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman, bukannya menjadi pengajar saja, bukannya menjadi pengajar, tapi kita harus menghidupi firman Tuhan. Dan sekarang yang keempat, mengajarkan perintah Tuhan atau firman Tuhan, ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan di situ apa yang dikatakan dalam penekanan di situ ada 3 hal. Dikatakan apa? Perhatikanlah, ya. Apa yang kuperintahkan haruslah engkau memperhatikan. Berarti meneliti sungguh-sungguh firman untuk menjadi bagian kita. Yang kedua, mengajarkannya berulang-ulang. Jangan bosan mengajarkannya sampai anak-anak kita masuk, menikmati firman, menjadi bagian dia dalam kehidupan. Baik dalam pengajaran secara lisan maupun dalam praktek hidup kita kepada mereka. Sehingga mereka bisa teladan yang positif dari kita. Dan mempercakapkannya. Seringkali orang tua, bapak mama gagal dalam kehidupan ini mendidik anak-anak tidak mau mempercakapkan firman Tuhan. Karena apa? Sendirinya tidak menguasai firman, malas baca firman, malas bahasa Alkitab, sehingga tidak bisa mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak. Akhirnya apa? Keteladanan tidak jelas. Saudara, hari ini HUT PKGT sebagai papa, sebagai kaum bapak, kita diminta untuk apa? Memperhatikan firman Tuhan, mengajarkannya kepada anak-anak kita berulang-ulang dan mempercakapkannya. Ulangan Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Apa yang kita lakukan, tanamkan buat anak-anak kita, tidak pernah sia-sia. Berikanlah yang terbaik, kita akan mendapatkan yang terbaik dari mereka. Dikatakan di situ bahwa didiklah anak-anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. Yang kelima, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Menjadikan firman gaya hidup. Menjadikan firman gaya hidup dalam kehidupan kita. Ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah juga itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya apa? Tanda di lengan, menjadikan firman sebagai apa? Pegangan dalam hidup. Dalam tradisi Yahudi, mereka seringkali membawa seperti rosario itu. Kalau teman-teman kita Muslim, tasbih itu menjadi hukum, 10 hukum Tuhan. Lalu mereka suka menghitung-hitung seperti itu. Nah, ini menjadi pegangan. Jadi menjadikan firman sebagai apa? Pegangan dalam hidup. Tanda di dahi, menjadikan firman Tuhan sebagai apa? Sebagai pandu dalam memimpin keluarga dan apa? Mendidik anak-anak. Pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita berdasarkan firman Tuhan semata. Tanda di dahi. Lalu tanda di pintu rumah, di tiang pintu rumahmu, menjadikan apa? Firman Tuhan sebagai apa? Penyangga dalam kehidupan keluarga. Dan pintu gerbang apa? Sebagai apa? Firman Tuhan sebagai apa?
sebagai dasar. Ya, keluarga menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, teladan, dan menjadi contoh bagi orang lain. Inilah bagaimana kita harus menjaga firman Tuhan ini, menyatakan cinta kasih kita. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Peganglah 5 hal di sini. 5 langkah yang positif harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai apa? Sesembahan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua ialah senantiasa terbuka terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, mematuhi perintah Tuhan. Yang keempat, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak keluarga kita. Lalu yang kelima, menjadikan firman gaya hidup dalam kehidupan kita. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita ambil saat teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu dalam pagi ini, Tuhan. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh agar firman yang sudah kami baca renungkan bersama-sama boleh menjadi bagian tiap saudaraku, Bapak Ibu Saudara, untuk sungguh-sungguh kami boleh terlengkapi dan memperlengkapi orang lain untuk hidup dalam perkenan Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan, mengangkat syukur hormat kami untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh menuntun langkah kehidupan kami. Sukacita kami bersama 3 saudara kami yang boleh mensyukuri karunia Tuhan sepanjang minggu ke depan. Untuk Mikael Mangopo berulang tahun tanggal 3 November, Abner Apulembang 3 November, Diana Malandau 6 November. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudaraku yang belum tercatat nama-nama mereka dalam ulang tahun sepekan ke depan ataupun syukur pernikahan. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan boleh menuntun akan umat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka. Harapan kami, langkah hidup ke depan lagi Tuhan tuntun mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu, sehingga tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan lewat itu membawa mereka untuk semakin teguh dalam Tuhan, semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati, karena betapa baiknya Engkau menuntun langkah kehidupan mereka masing-masing pribadi lepas pribadi. Bersyukur bersama untuk pertolongan Tuhan yang beberapa saudara kami yang dalam perawatan. Terima kasih mereka berbuat jalan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan sudah peliharakan mereka senantiasa. Untuk Opa Enso dalam pemulihan diberkati terus dengan retina matanya. Juga untuk Ibu Rika Dartika dalam perawatan dan terus menerus dengan cuci darah. Tuhan tolong, kasihanilah, diberkati akan hamba-Hamba-Mu. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang ada yang juga kurang sehat, dan Tuhan peliharakan mereka dengan kasih sayang Tuhan, sehingga Tuhan oleh kebaikan Tuhan mereka boleh merasakan lagi lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan sedang terjadi, dan membawa mereka untuk terus memuliakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Segala hormat puji bagimu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan dalam perjuangan hidup mereka, dalam pekerjaan diberkati Tuhan. Kalau mereka harus keluar rumah karena tanggung jawab pekerjaan, peliharakan, jagai mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih tetap ada saat ini, walaupun kami bersyukur karena sudah mulai melandai. Harapan kami Tuhan, jagai umat-Mu dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, anak-anak kami yang sekolah, peliharakan mereka dengan anugerah-Mu, sehingga masing-masing tetap boleh merasakan penggembalaan Tuhan, pertolongan Tuhan, membawa mereka untuk tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan. Harapan kami Tuhan supaya dalam suasana masa pandemi ini umat-Mu tetap terjaga, terpelihara oleh Tuhan sendiri, dan membawa mereka untuk lagi melihat lagi kemurahan-Mu, memuliakan Engkau senantiasa, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami dalam perjuangan menuntut ilmu, berikan hikmat, berikan kecerdasan, kepintaran untuk mereka bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan
pertolongan Tuhan dalam mereka menerima pengajaran-pengajaran walaupun lewat virtual. Tolong mereka Tuhan, jagai sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap bisa mengerti dengan baik, sehingga Tuhan wawasan mereka semakin diperluas, mereka dipakai dalam pengetahuan, karena Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Terima kasih sampai saat ini Engkau berkati akan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat bagi mereka dalam mengelola, memimpin negeri dengan baik, agar supaya Tuhan rakyat bisa menikmati kepemimpinan yang benar dari para pemimpin kami, yang sungguh-sungguh mereka bertanggung jawab dan hidup dalam takut akan Tuhan. Tolong apalah Tuhan supaya semua kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh terarah hanya untuk kemajuan bangsa negara, untuk rakyat bisa menikmati ketentraman, kemakmuran di dalam kehidupan ini. Halaulah semua orang-orang yang punya berniat jahat bengkok untuk mengganggu ketentraman bangsa kami, dihalau dalam nama Yesus. Dan Tuhan jagailah bangsa kami, berkati aparat keamanan kami, TNI Polri, dalam berjaga-jaga untuk menjaga keamanan bangsa kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk dapat mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Demikian Tuhan para medis yang mengangkat tanggung jawab mereka mengenai pasien terutama dalam suasana pandemi ini. Lerakan mereka, jagai mereka, kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap boleh kuat dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka sebagai tenaga medis, supaya Tuhan semakin banyak orang terpulihkan, dan pada akhirnya Tuhan pandemi boleh redah di negara bangsa kami ini. Segala hormat bagi Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk siapa ada di mana kami beribadah. Diberkati lembaga ini menjadi berkat bagi calon-calon perwira di tempat ini dididik. Tuhan berikan hikmat bagi mereka dalam memimpin, mendidik akan calon-calon perwira di sini, sehingga boleh keluar menjadi perwira yang tangguh, menjadi alat Tuhan bagi bangsa negara kami. Berkati lembaga, berkati komandan, wakil komandan, semua staf di lembaga ini, jadikan mereka berkat, dan biar mereka boleh merasakan juga akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Haleluya bagi Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Ibu Saudaraku ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Majelis jemaat, untuk anak-anak muda Tuhan, pemain musik, kantoria, dan juga tim multimedia, Pak Anang, Pak Elkari, Engkau berkati mereka Tuhan, dan semua jadilah mereka diberkati Tuhan, sehingga kami bersama-sama tetap merasakan akan kebaikan Tuhan, dan apa yang kami korbankan boleh menjadi hormat kepujian bagi nama-Mu. Segala puji bagi Yesus. Inilah doa kami, syafaat kami sudah kami angkat kepadamu, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, dengarkanlah petunjuk hidup baru, Ulangan 6, 16-17. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kasih paling aku dari Tuhanku, ini ku sadar.
Saudara, pergilah, layanilah dia dengan kasih dan tulus dan yang benar, dan tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara, sampai sekian ibadah kita. Ingatlah, perlihatkanlah firman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita rapinya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia